Halo anak-anak ibu yang tetap semangat ya belajarnya. Kali ini materi kita adalah daur hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali mereka hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang menjadi makhluk hidup dewasa, lalu berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Nah, anak-anak ibu tahu gak sih metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Sebagian besar daur hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Contohnya daur hidup kucing, anjing, ayam. Nah, sebagian kecil hewan di bumi ini mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Contohnya kupu-kupu dan kecoa. Nah, ini dia nih anak-anak ibu, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah jenis metamorfosis di mana hewan tersebut melewati fase telur, larva, kepompong, atau pupa, lalu imago. Hewan yang melakukan metamorfosis sempurna tidak melewati proses nimfa, dan karena tidak melewati proses nimfa, maka hewan-hewan ini akan menetas sebagai larva yang memiliki penampilan berbeda dengan induknya. Tahapan daur hidup kupu-kupu sama dengan nyamuk dan katak juga ya. Kupu-kupu bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva dan memakan daun-daun, kemudian membangun kepompong dan kepompong pecah menjadilah kupu-kupu. Nah, ini adalah penampakan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Coba lihat kupu-kupu yang indah itu. Wah, ada warna ungunya, kuning dan biru ya. Kupu-kupu dewasa akan bertelur dan telur itu akan menetas ya menjadi ulat, dan ulat makan daun-daun ya anak-anak. Setelah itu dia akan menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, maka dia akan menetas menjadi seekor kupu-kupu muda. Berikutnya ini adalah metamorfosis sempurna pada katak ya. Nah, katak dewasa dia akan bertelur anak-anak. Setelah telur itu berubahlah akan menjadi, betul sekali, menjadi berudu atau kecebong. Kemudian berubah menjadi katak muda atau katak berekor. Seterusnya katak itu akan mengalami perubahan menjadi katak dewasa ya. Paham anak-anak? Nah, anak-anak ibu yang masih tetap semangat, kalau tadi kita ngebahas tentang metamorfosis yang sempurna, kalau ini kita di metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga dengan hemimetabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu capung, kecoa, jangkrik, belalang. Ciri lainnya yang tidak kalah penting adalah hewan-hewan ini sering melakukan pergantian kulit atau molting. Nah, pergantian kulit ini dilakukan karena hewan tersebut bertambah besar. Saking besarnya kulit mereka tidak sanggup lagi untuk menutupi tubuhnya, sehingga membutuhkan kulit baru yang lebih sesuai dengannya. Nah, ini ada contoh metamorfosis tidak sempurna yang terjadi. Iya, betul, terjadi sama capung ya. Anak-anak ibu sudah lihat itu ada telur di atas daun, lucu banget ya. Nah, telur ini nanti akan menetas, dia akan menjadi nimfa capung. Kemudian dia akan tumbuh besar dan akan menjadi seperti capung. Kenapa dia tidak sempurna anak-anak? Karena dia mengalami proses nimfa. Coba lihat, nimfa itu udah seperti bentuk dewasanya, cuman hanya bentukan kecilnya saja ya. Begitu pula nih anak-anak dengan metamorfosis yang tidak sempurna terjadi pada belalang ya. Dimulai dari telurnya ini, coba lihat telurnya. Kemudian dia akan menetas menjadi nimfa. Kemudian dia berubah menjadi belalang dewasa. Dan belalang dewasa akan bertelur lagi. Telurnya menetas lagi jadi nimfa. Nimfa tumbuh besar menjadi belalang ya. Oke, kemudian
Baik anak-anak ibu yang sudah menyimak materi-materi yang sebelumnya tadi ya, kalau dauri hidup pada hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Kemudian metamorfosis pun terbagi menjadi dua, ada yang sempurna, ada yang tidak. Bahkan anak-anak ibu sudah mengetahui kan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang anak-anak ibu harus tahu nih upaya pelestarian hewan yang dapat kita lakukan. 1. Tidak berburu hewan sembarangan. 2. Melindungi hewan-hewan langka. 3. Membudidayakan hewan langka. Yang keempat, tidak merusak habitatnya. Adapun yang dapat pemerintah lakukan: 1. Suaka marga satwa. 2. Membuat cagar alam inseminasi buatan. 3. Pengadaan kebun binatang atau Iya, setelah anak-anak ibu memahami proses atau upaya pelestarian hewan. Nah, sekarang ibu kasih contoh nih sebelum menutup video pembelajarannya. Kita tentang kupu-kupu ya. Di memahami kupu-kupu dan lingkungan sekitar kita. Kita harus mengurangi alih fungsi lahan, tidak menangkap kupu-kupu, membuat ruang hijau di sekitaran rumah. Apalagi ya? Boleh, sangat disarankan. Itu tadi sama seperti membuat ruang hijau di sekitar rumah dengan menanam pepohonan atau bunga-bunga ya. Ya anak-anak ibu, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.